tanda orang yang tobatnya bujur, tanda orang yang tobatnya itu bagus, tanda orang yang tobatnya itu diterima oleh Allah. Pertama, dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat, menjauhi orang-orang yang menjadi sumber kutukan Allah, menjauhi orang-orang yang menyebabkan dia mendapat percikan daripada laknatnya Allah. Kalau yang kita kawani orang yang disayang oleh Allah, kita akan dapat percikan rahmatnya Allah. Kita akan dapat percikan berkah dari Allah. Walaupun kita duduk di samping orang yang disayangi Allah, walaupun kita guring kada beribadah, tapi di samping orang yang dicintai Allah, maka rahmat Allah itu sampai kepada kita. Berkah Allah akan sampai kepada kita karena kita berada di dekat orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian halnya kita duduk berdampingan dengan orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Duduk kita di sampingnya, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak berbuat seperti perbuatannya, tapi kita dapat sawabnya, sawab kada baiknya, dapat sawab kada baiknya. Nah, jadi misalnya kita duduk betatai lawan orang nang dimusuhi Allah, dimurkai Allah, disimburkan lawan banyu panas, ngarang betatai duduk, tekanan juga kita percikan banyu panas itu. Nah, jadi tanda orang yang tobat, yang membaguskan tobatnya itu, pertama dia mesti jauh dulu dirinya dari orang-orang yang jahat itu. Jauh dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, tandanya orang yang membaguskan tobatnya itu bahwa dia mempersiapkan diri untuk kematian. Mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, bila kita kadang mempersiapkan diri untuk kematian, tentu kita akan mengalami kesusahan, penderitaan. Kematian itu mulai sakaratul maut, ada persiapan khusus yang diajarkan Rasulullah. Menghadapi munkar nakir, ada persiapan khusus supaya bisa lulus dari munkar nakir. Dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar yang sangat panas, itu ada persiapan khusus agar kita bisa terhindar dari panasnya waktu itu. Menghadapi pertimbangan amal, menghadapi titian, itu semua ada persiapan-persiapan agar bisa selamat sampai ke tujuan surga Allah. Nah, orang yang tobatnya benar, orang yang tobatnya diterima Allah, dia mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang demikian tadi. Yang ketiga, mujtahidan ala ta'ati rabbih, dia bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mustadrikan ala ma fata min ta'ati rabbih, dia memperdapati atas yang keluputan daripada taat kepada Tuhan. Dulu kada sembahyang, dikadanya. Dulu kada puasa, dikadanya. Dulu kada bayar zakat, kada cukup bayar zakat, dikadanya. Ini tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang dosanya itu membawa dia ke surga. Tobatnya bagus. Nah, tobat yang bagus itu antara lain adalah memperdapati yang luput daripada Tuhan. Sembahyang dulu banyak ada sembahyang, diperdapati, dibayar. Zakat dulu kurang dari sebenarnya, sekarang bayar. Puasa dulu kada puasa, bayar. Ini tandanya orang yang membaguskan tobat.
Mutaliban lil halal war ridha ala man zalamahu min ibadi, menuntut halal ridha atas orang yang pernah dia zalim dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, dulu pernah itu kusakiti, datangi minta halal, minta ridha. Dulu itu pernah kuaniaya, datangi minta halal, minta ridha. Dulu duitnya itu pernah kuambil, minta halal, minta ridha. Dulu pernah minum di warung kada bayar, datangi ampun warung, minta halal, minta ridha. Dulu wadai 3 bapadah 2, datangi minta halal, minta ridha. Tanda membaguskan tobat itu. Jadi kalau hanya sekedar menyesal, berhenti, bercita-cita kada berbuat dosa lagi, tapi kada ada membayar, nah kada memperdapati, kada minta keridhaan, itu tobatnya tentu tidak bagus, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila kita berbuat satu dosa lalu tobat, dibaguskan tobatnya, maka dosa tadi akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakam min waliyyin min awliya'illah kana mujaniban ta'ata rabbih summa taba wa ahsana taubatah fasara ila ma sara ilaih. Berapa banyak wali daripada wali-waliullah yang dulunya jauh daripada taat kepada Tuhan, kemudian tobat dia, membaguskan tobatnya, akhirnya jadilah mereka kepada sesuatu yang jadilah mereka kepadanya. Tidak sedikit wali-wali Allah itu nang asalnya orang ini sangat jauh dari Allah. Tidak sedikit wali-wali Allah nang asalnya dulu ahli maksiat kepada Allah. Tapi karena mereka menyadari kehinaan dirinya dengan maksiat itu, kalau mereka tobat, membaguskan tobat, akhirnya mereka jadi aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mislu Fudail bin Iyad contohnya yang terkenal sudah kisahnya. Kana syatira, dulunya perampok. Nah, dulunya perampok. Kemudian tobat, membaguskan tobatnya, maka jadilah dia min kibaril aulia, aulia besar. Wa mislu Utbatul Ghulam kana munhamikan pisyar, dulunya tenggelam dalam kejahatan, minum-minuman, perjudian, perempuan dan lain-lain. Summa taba, kemudian tobat, wa ahsana taubatah, membaguskan tobatnya, fasara minal aulia, jadilah dia aulia Allah. Napa zambu iza awrasa khawfan minallah wa taubah khairun min ta'atin awrasat amnan wa ujba. Maka bermula dosa apabila menimbulkan ketakutan kepada Allah, menimbulkan tobat, maka dosa itu lebih baik daripada taat yang membuat dia merasa aman dan ujub dengan dirinya. Ini dosa, maksiat, tapi mbak itu takutan lawan Tuhan, takutan lawan Tuhan, lalunya bertobat. Nah, dosa tadi lebih baik daripada taat, yang mana seseorang dengan taat itu menjadi merasa aman dirinya, merasa pasti ke surga, merasa dirinya ahli surga, takjub dengan dirinya. Nah, itu taat lebih hina daripada maksiat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi taat itu yang dipandang Allah isinya, dosa dipandang Allah isinya. Nah, kenapa taat itu menjadi mulia? Karena isinya taat itu adalah ubudiyah, kehambaan. Kehambaan itu sama dengan kehinaan. Jadi kalau kita berbuat taat, kalau diri kita merasa menjadi hamba Allah, diri kita merasa hina, diri kita merasa butuh kepada Allah,
Nah ini taat yang bermakna di sisi Allah, taat yang diterima oleh Allah. Kenapa maksiat itu menjadi musuh Allah? Kenapa dosa itu menjadi hal-hal yang merugikan seseorang? Karena di dalam dosa itu ada inat, ada ingkar kepada Allah. Di dalam dosa itu ada kesombongan seorang hamba kepada Allah. Lalu dosa itu mendatangkan siksa. Jadi sebenarnya bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang hakiki oleh Allah, itu isinya. Bukan zahir perbuatan taat, bukan zahir perbuatan dosa, tetapi isinya yang dipandang oleh Allah. Kalau perbuatan taat tapi isinya kada sesuai, taat tapi isinya angkuh, isinya sombong, isinya ujub, taat ini tidak akan punya arti apa-apa di sisi Allah dan tidak akan memberi manfaat kepada orang yang berbuat taat itu. Nah demikian dosa. Kalau dosa ini dalamnya berisi kehinaan, dosa ini berisi bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan Allah, maka dosa ini menjadi sesuatu yang menyebabkan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan dosanya, bukan taatnya yang dipandang Allah, tapi isi dari keduanya itu. Sebagaimana berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhulla wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat izza wa istikbara. Maksiat tapi menimbulkan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan kemuliaan dan kesombongan.